Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan lagi materi kita tentang perbandingan dan skala. Nah, tapi kita sekarang mau bahas tentang satuan dari kecepatan. Kalau kemarin kan kita sudah bahas tentang jarak. Nah, sekarang kita bahas tentang satuan kecepatan. Apa sih itu satuan kecepatan? Langsung aja kita lihat ya. Oke. Yang pertama, sebelum kita masuk ke satuan kecepatan, Pak Yusuf mau bahas dulu tentang satuan waktu. Kenapa? Karena ini ada hubungannya. Karena satuan kecepatan itu membutuhkan satuan jarak sama satuan waktu. Nah, kita bahas dulu satuan waktu ya di sini ya. Sini sih tinggal dihafalin aja sebenarnya. Oke, kita lihat di sini ada 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 3600 detik, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 hari 24 jam, 1 minggu itu 7 hari, 1 bulan 30 hari. Nah, ini 1 bulan kan sebenarnya ada yang 28, 30, 31 ya, tapi di sini buat matematika kita bulatkan aja jadi 30 hari ya. Oke, selanjutnya 1 bulan ada 4 minggu, 1 tahun ada 12 bulan, 1 tahun ada 360 hari, 1 tahun ada 48 minggu, 1 lustrum ada 5 tahun, 1 dasawarsa ada 10 tahun, kemudian 1 windu ada 8 tahun, dan 1 abad ada 100 tahun, dan yang terakhir ada 1 milenium yaitu adalah 1000 tahun. Nah, ini adalah satuan waktu atau banyak-banyak waktu yang perlu kalian hafal ya, karena materi ini bisa sampai kelas 6 juga masih bisa kepake, makanya dihafalkan dari sekarang nggak ada masalahnya. Oke, gimana, sudah dihafal atau belum? Kalau sudah dihafal, kita lanjut ya. Kalau mau dihafal lagi, di pause saja materi ini. Oke, kita lanjut. Di sini Pak Yusuf taruh di bawah biar gampang ya. Oke, kita langsung masuk ke contohnya cara menghitung satuan waktu ya. Di sini yang pertama ada 7 jam. 7 jam itu berapa menit sih? Nah, kalau kita lihat di sini 1 jam adalah 60 menit. Berarti kalau 7 jam berarti 7 dikali 60 menit. 7 kali 60 adalah 420. Berarti 7 jam didapat 420 menit. Gitu ya. Oke, contoh kedua, 360 menit itu berapa jam? Nah, kalau tadi 1 jam ke menit. Nah, sekarang kebalikan. Di sini kan nggak ada dari menit ke jam, tapi adanya dari jam ke menit. Nah, karena dia kebalikan, berarti kita dikalinya pun dibalik. Maksudnya gimana? Lihat, 1 jam sama dengan 60 menit, berarti 1 menit sama dengan 1/60 jam. Ya, kalau tadi nih dari jam ke menit itu dikalinya 60, tapi kalau dari menit ke jam kebalikannya, dikali 1/60. Berarti 360 dikali 1/60. Berapa hasilnya? Kita catat aja nih, 360 sama 60, sama-sama bagi 60. 60 bagi 60 1, 360 dibagi 60 adalah 6. Ya, berarti tinggal 6 kali 1/1. Itu jawabannya 6. Berarti 360 menit ada 6 jam. Ulangin ya. Kalau dari jam ke menit adalah 60 menit. 1 jam 60 menit. Tapi kalau ditanya 1 menit berapa jam? Berarti kebalikannya, 1/60 jam. Oke, kita lanjut lagi. 7.200 detik berapa jam? Kita lihat di sini. 1 jam itu 3.600 detik. Nah, ini kebalikannya nih, dari detik minta ke jam, berarti ini juga dibalik. Berarti jadi 1/3600. Betul, 7.200 kita kalikan 1/3600. Ya, gimana? Dicoret lagi, bisa nih. Tinggal 72.000 sama 3.600, itu sama-sama dibagi 3.600. 3.600 bagi 3.600 itu 1, 7.200 bagi 3.600 itu 2. Berarti 2 kali 1/1 sama dengan 2. Berarti jawabannya 7.200 detik sama dengan 2 jam. Mana? Gampang ya, jadi kalau kebalikan 1 jam itu kan 3.600, tapi kalau dibalik 1 detik sama dengan 1/3600 jam. Oke, kita lanjut ke contoh yang D. 6 abad berapa tahun? 1 abadnya mana nih? 100.
Berarti 6 abad, 6 kali 100 berapa? 6, 100. Kalau ini gampang ya. Yang susah mungkin agak begini aja, tapi cuman dibalik aja sih, ya enggak? Oke, sampai sini bagaimana? Apakah sudah mengerti? Jika sudah mengerti kita lanjut, jika belum, seperti biasa ulangi lagi materinya. Oke, kita lanjut ya, kalau sudah mengerti ya. Nah, sekarang baru kita masuk ke satuan kecepatan. Di sini kayak tadi kata Pak Yusuf, satuan kecepatan itu membutuhkan jarak sama waktu. Ya, nih ini satuan kecepatan itu ada jarak, meter, kilometer, sentimeter, ada waktu, menit, detik, jam, hari ya. Karena dia satuan kecepatan itu membutuhkan jarak sama waktu. Nah, ini kita mau merubah. Tadinya satuannya adalah meter per menit. Ya, berarti dia 60 meter per menit. Maksudnya apa? Maksudnya dia bisa menghabiskan 60 meter, bisa menjalani 60 meter dalam waktu 1 menit. 60 meter per menit. Nah, dari 60 meter per menit mau kita ubah satuannya menjadi 1 cm per menit, atau 60 meter per menit mau kita rubah ke cm per menitnya berapa. Ya, jadi kita akan ubah satuannya. Caranya gimana? Sama aja kayak kemarin-kemarin. Kita ubahnya satu-satu. Ya, kita lihat di sini. 60 itu sama dengan 60 kali 1 kan? 60 kali 1 berapa? 60 kan, jadi nggak ngaruh. Jadi 60 itu 60 kali 1 meter per menit. Jadi kita hitung dulu nih, 1 meter per menitnya berapa. Kita hitung satu-satu. Dari meter kita rubah ke senti, dari menit kita rubah ke menit. Ya, 1 meter kita rubah ke senti, 1 menit kita rubah ke menit. 1 meter ke senti, lihat lagi tangganya. Coba lihat dari meter ke senti, naik apa turun? Turun 1, berarti dikali berapa? Dikali 10, berarti 1 kali 10. Turun berapa? Ya, turun 2 kali, berarti 1 kali 100, karena turunnya 2 ya, berarti 1 kali 100 adalah 100. Nah, sekarang yang bawahnya 1 menit ke menit, ya sama-sama menit, ya berarti jawabannya 1 menit ya sama dengan 1 menit. Nah, ini udah kita rubah nih, meter jadi sentimeter, menitnya sudah. Ya, berarti ini sudah bisa kita rubah ke sini. Caranya gimana? Yang 60-nya kita tulis lagi dikali. Nah, tadi yang atasnya kan nih berubah jadi 100, yang menitnya berubah jadi 1, berarti 100 per 1, berarti 60 dikali 100 per 1. Jawabannya berapa? 60 kali 100 per 1. 60 kali 100 adalah 6.000, dibagi 1 berarti 6.000. Nah, satuannya sudah cm per menit. Berarti jawabannya 6.000 cm per menit. Ya, jadi dari 60 meter per menit, jika ditanya sentimeternya berarti 6.000 cm per menit. Gimana? Gampang ya? Gampang dong. Oke. Kalau sudah, kita lihat contoh selanjutnya. Nah, sekarang 240 km per jam. Kita rubah ke kilometer per menit. Ya, jadi 240 km per 1 jam. Kita rubah kalau jadi kilometer per menitnya berapa? Oke, kita sama seperti tadi. Atasnya, ini kita rubah jadi 240 dikali 1 km sama 1 jam. Kita hitung dulu satu-satu, kita rubah. Ya, 1 km rubah ke kilometer sama 1. Nah, tinggal ini 1 jam ke menit. 1 jam berapa menit? Ya, 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, jika sudah, yang 240-nya kita tulis lagi, dikali atasnya adalah 1, bawahnya menit adalah 60, berarti 240 dikali 1 per 60. Sudah, ada yang bisa dicoret nih, ada 240 sama 60, sama-sama bagi 60. 60 bagi 60 adalah 1. 240 bagi 60 adalah 4, berarti 4 kali 1 per 1. Jawabannya adalah 4 km per menit. Oke, gimana? Gampang ya? Oke, kalau sudah, kita lihat lagi contoh selanjutnya. Nah, sekarang 6.000 desimeter per jam akan dirubah menjadi meter per menit. Nah, ini beda semua nih, desimeter ke meter, jam ke menit. Berarti semuanya harus berubah. Ya, berarti kita hitung dulu 1 dm-nya berapa meter, 1 jamnya berapa menit. Oke,
1 desimeter ke meter itu naik apa turun? Ayo, desimeter ke meter naik ya. Berarti naiknya berapa? 1. Nah, karena naiknya 1 berarti dibagi 10 kan sebenarnya kan. Nah, untuk ini kita nulisnya gini aja, 1 bagi 10 itu sama dengan 1/10. Kalau 1 bagi 100 sama dengan 1/100. Karena ini DM ke M cuma 1, berarti bagi 10, berarti kita tulisnya 1/10 ya. Kemudian dari 1 jam berapa menit? Ya, 60 menit. Ya, ini masih bingung kan nih desimeter ke meter? Tadi desimeter ke meter itu kan naik, berarti dibagi 10. 1 bagi 10 bisa ditulis 1/10 ya. Oke, kemudian kita tulis lagi yang ini 600 dikali yang atasnya adalah 1/10 nih ini. Yang bawahnya 60 nih yang ini. Berarti 6000 dikali 1/10/60 ya. Kalau sudah kita hitung ya. Caranya gimana? Yang coret dulu bisa nggak nih? Yang ini 6000 sama 60 ya. 6000 sama 60 sama-sama bagi 60, ini jadinya 1 ya. Yang 6000 nya jadi 100, berarti tinggal 100 dikali 1/10, kan bawahnya per 1 nggak usah ditulis ya. 100 dikali 1/10, maksudnya ada per 1 tapi nggak usah ditulis deh. Nah, 100 dikali 1/10 itu cara mengerjanya sama, dicoret juga. 100 sama 10, 10 nya bagi 10 1, 10 bagi 10 adalah 10. 10 kali 1/1, jawabannya 10. Berarti 6000 desimeter per jam itu sama dengan 10 meter per menit. Seperti itu. Oke, gimana? Kita lanjut ya. Nah, ini dia contohnya, 2 cm per detik kita rubah ke meter per jam. Ya, ini contoh terakhir ya. Oke, sekarang kita rubah lagi satu-satu. Dari 1 cm kita rubah ke meter. Ya, detik kita rubah ke jam. 1 cm rubah ke meter itu naik apa turun? Lihat tangganya. Ya, naik ya. 1 cm itu ke meter naik 2. 2 berarti 1 bagi 100 ya kan. 1 bagi 100 dirubah ke pecahan jadi 1/100. Nah, sekarang 1 detik ke jam kayak tadi. 1 jam itu sama dengan 3600. Berarti kalau 1 detik ke jam kebalikannya, berarti kita tulisnya 1/3600 ya. Oke, sampai sini sudah. Jika sudah, kita hitung nih, 2 dikali yang ini kita tulis. Atasnya 1/100, bawahnya 1/3600. Waduh, nambah susah aja nih caranya. Oke, caranya biar gampang adalah seperti ini. Yang 2 dikali 1/100 per 1/3600. Tadi kata Pak Yusuf, per yang di tengah ini sama dengan bagi kan? 1/100 dibagi 1/3600. Sebenarnya gitu. Jadi Pak Yusuf bisa nulisnya kayak gini, 2 dikali 1/100 dibagi 1/3600. Bener nggak? Bener dong, karena kan per yang di tengah ini sama dengan bagi. Nah, kalau sudah, ingat pecahan, pembagian kita rubah ke perkalian, tapi yang sebelah kanannya berubah posisi, jadi 3600 per 1. Nah, yang ininya tetap nggak usah dibalik, yang berubah itu hanya yang sebelah kanan saja. Oke, sudah. Kalau sudah gimana? Nah, ini bisa kita coret. Mana? Nih, 100 sama 3600. Ya, sebenarnya mau dicoret nolnya juga boleh sih. Nolnya 2. Jadi tinggal 36 bagi 1. Berarti kan 36 kan? Iya, berarti tinggal 2 kali 1/1 dikali 36/1. Nah, 2 kali 1 2, kali 36 72, bagi 1 bagi 1. Tetap hasilnya adalah 72. Ya, begitu materinya hari ini. Susah-susah gampang ya. Jadi tinggal kira-kira kalian bisa apa enggak untuk merubahnya dari cm ke meter, detik ke jam. Materi ini agak sulit, makanya kalian boleh ulangi lagi terus-terusan sampai kalian paham. Kalau misalnya kecepatan, boleh dilambatin videonya ya. Jadi senyaman kalian untuk belajar biar kalian bisa. Oke? Bagaimana? Sudah cukup materinya? Oke, kalau sudah cukup, yuk kita latihan. Silakan kalian buka di grup kelas, sudah ada Pak Yusuf, latihannya sudah ditaruh situ. Oke, segitu saja. Terima kasih Pak Yusuf.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.